Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Nama Siti Fadila Supari akhir-akhir ini menjadi sering disebut dan kita dengar. Apa teman-teman sudah tahu siapa beliau? Yuk, simak ulasan berikut biar kamu tahu siapa itu Dr. Siti Fadila Supari. Beliau bernama lengkap Siti Fadila Supari, lahir di Solo pada 6 November 1950. Beliau merupakan staf pengajar bagian kardiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan beliau juga merupakan ahli jantung di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita selama 25 tahun. Beliau menamatkan pendidikan S1-nya di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada 1976. Lalu melanjutkan S2-nya, mengambil spesialis jantung dan pembuluh darah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan lulus pada 1987, serta mendapatkan gelar S3-nya di tahun 1996 setelah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan ini adalah beberapa penghargaan yang telah beliau dapatkan. Di tahun 1987, beliau mendapatkan The Best Investigator Award Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Lalu di tahun 1988 mendapatkan Best Young Investigator Award dalam Kongres Kardiologi di Manila, Filipina. Lalu mendapat The Best Investigator Award konferensi ilmiah tentang omega 3 di Texas, Amerika Serikat pada tahun 1994. Dan mendapat Anthony Mason Award dari Universitas South Wales pada tahun 1997. Dan berikut adalah kiprah beliau dalam pemerintahan nasional, yaitu beliau pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan Indonesia dalam Kabinet Indonesia Bersatu pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala pada tahun 2004 hingga 2009 dan menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada 2010. Selama menjabat Menteri Kesehatan, Ibu Siti Fadila dianggap sukses dalam menangani urusan kesehatan serta menjalin kerjasama dengan negara lain untuk menekan penyebaran wabah flu burung. Beliau menjadi pelopor bagi negara-negara yang diambil virusnya untuk memiliki hak kepemilikan atas virus yang diberikan kepada WHO dan berhak untuk mendapatkan vaksin yang telah dibuat dari virus tersebut. Beliau menuangkan perjuangannya dalam buku yang ia tulis, Saatnya Dunia Berubah, Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung. Pada tahun 2012, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia mulai menyelidiki kasus korupsi pengadaan alat kesehatan yang melibatkan Ibu Siti Fadila Supari. 2 tahun kemudian, pada Maret 2014, Mabes Polri melimpahkan pengusutan kasus korupsi tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK menerima kasus tersebut, namun mengalami kendala karena harus meminta izin pemeriksaan terhadap Ibu Siti Fadila dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, Ibu Siti Fadila menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Padahal sebelumnya Mabes Polri sudah menetapkan Ibu Fadila sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi akibat penyalahgunaan wewenang dalam proyek pengadaan alat kesehatan untuk buffer stock. Dalam pengusutan tersebut, beliau diduga menyalahgunakan wewenang terkait pengadaan alat kesehatan sebagai pemasok penyangga dengan metode penunjukan langsung dengan kerugian negara hingga 6,1 miliar. Pada Senin 24 Oktober 2016, Ibu Siti Fadila ditahan KPK setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi alat kesehatan untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan dari dana daftar isian pelaksana anggaran revisi anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2007. Pada Jumat 16 Juni 2017, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman kepada beliau 4 tahun penjara dan membayar denda 200 juta subsidiar 2 bulan kurungan. Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam akun Twitternya mengungkapkan bahwa Ibu Siti Fadila merupakan sosok yang cukup berhasil dalam mengurusi urusan kesehatan Indonesia. Bahkan saking beraninya beliau mengkritik tindakan WHO saat menghadapi wabah virus flu burung melalui buku yang ditulisnya. Oleh karena itu, Ibu Siti Fadila dikasuskan hingga dijebloskan ke penjara sampai saat ini. Pada tanggal 6 Januari 2008, Siti Fadila merilis buku Saatnya Dunia Berubah, Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung yang berisi mengenai konspirasi Amerika Serikat dan WHO dalam mengembangkan senjata biologis dengan menggunakan virus flu burung, tulis Fahri dalam akun Twitternya. Di masa pandemi sekarang ini yang geger dengan wabah COVID-19, beliau pun angkat suara memberikan opininya melalui surat terbuka dan wawancara. Ibu Siti Fadila Supari menyarankan pemerintah Indonesia tidak menggunakan vaksin COVID-19 buatan perusahaan farmasi yang terkait dengan Bill Gates.
Menurutnya ada sejumlah faktor agar vaksin tersebut tak digunakan di Indonesia. Pertama, beliau mempertanyakan kapan vaksin COVID-19 tersebut mulai diproduksi. Kedua, virus corona hingga kini masih terus bermutasi alias berubah-ubah, sehingga memunculkan pertanyaan bibit virus yang mana yang dijadikan vaksin oleh perusahaan farmasi yang memiliki hubungan dengan Bill Gates tersebut. Berkaca dari kasus flu burung yang berhasil dipecahkan beliau, bahwa satu vaksin yang menggunakan virus dari satu negara belum atau tidak tepat apabila dipakai di negara lain yang virusnya lebih ganas. Cukup sekian perkenalannya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat.